Pernah ngerasa nggak sih, makin kita berusaha keras buat bahagia, kok hidup malah makin berantakan? Nah, kali ini kita akan bongkar bareng-bareng filosofi dari buku super laris Mark Manson yang ngajarin pendekatan yang ya bener-bener beda. Oke, kita langsung masuk aja ya. Coba lihat sampul buku ini. Judulnya aja udah provokatif. Pesan utamanya itu paradoks banget. Mungkin dengan sedikit lebih bodo amat, kita justru bisa nemuin ketenangan yang selama ini kita cari. Aneh kan? Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari masalahnya dulu nih, apa itu tirani positivitas? Terus kita bahas solusinya, si konsep bodo amat ini. Habis itu, kita dalemin prinsip-prinsip intinya, dan yang terakhir, gimana cara pakainya di kehidupan nyata. Oke, bagian pertama. Kita kan sering banget ya dibombardir pesan buat selalu positif, positive thinking, semangat. Tapi pernah kepikiran gak sih, jangan-jangan justru tuntutan buat selalu happy ini yang jadi sumber penderitaan kita? Gini deh, ide ini sebenarnya bukan hal baru loh. Ada seorang filsuf namanya Alan Watts yang punya konsep hukum kebalikan. Intinya tuh, makin ngebet kita pengen sesuatu, makin kita ngerasa nggak punya hal itu. Sebaliknya, saat kita nerima pengalaman negatif, misalnya rasa cemas atau gagal, anehnya, beban itu malah jadi lebih ringan. Dan itu jadi sebuah pengalaman yang positif. Jadi kalau positif terus-terusan itu bikin capek, solusinya apa dong? Nah, Manson nawarin sebuah seni yang dia sebut, yaitu tadi, seni untuk bersikap bodoh amat. Tapi tunggu dulu, ini bukan berarti jadi orang yang apatis atau cuek bebek ya. Nah, ini penting banget buat dilurusin. Bersikap bodoh amat itu bukan berarti nggak peduli sama sekali. Justru sebaliknya, ini soal kita secara sadar milih mana nih perang yang pantas kita perjuangin. Energi dan perhatian kita kan terbatas ya nggak? Jadi kita harus alokasikan dengan cerdas, cuma buat hal-hal yang emang beneran berarti. Oke, sekarang kita masuk ke pilar pertama solusinya. Semuanya itu dimulai dari mengubah cara kita memandang pengalaman-pengalaman negatif dalam hidup kita. Kata Manson, kebahagiaan sejati itu bukan datang dari hidup yang bebas masalah. Itu hal yang mustahil. Malah sebaliknya, kebahagiaan itu justru datang dari proses kita menyelesaikan masalah. Jadi daripada berharap nggak ada masalah, mending kita cari masalah yang kita nikmati untuk diselesaikan. Nah, yang ini mungkin kedengarannya agak nyelekit, tapi ini sebenarnya ngebebasin banget. Tuntutan buat jadi orang yang luar biasa atau spesial, itu kan bikin stres dan cemas. Justru pas kita nerima kalau kita ini nggak spesial, kalau kita juga punya masalah dan kekurangan kayak orang lain, kita jadi bebas buat tumbuh tanpa beban ekspektasi yang nggak realistis. Di budaya kita, gagal itu sering dianggap aib, sesuatu yang harus dihindari mati-matian. Padahal, kata Manson, rasa sakit dan kegagalan itu adalah alat yang paling berguna. Gagal itu cara kita belajar. Rasa sakit itu ngasih sinyal ada yang perlu diubah. Itu semua bagian yang nggak bisa dihindari kalau kita mau maju. Oke, setelah kita belajar buat nerima hal-hal yang negatif, langkah selanjutnya adalah secara sadar milih apa sih yang pantas dapat perhatian kita. Nah, ini dia inti dari seni bodo amat itu. Coba deh kita jujur, seringkali tanpa sadar kita tuh ngejar nilai-nilai yang dangkal. Misalnya, cuma nyari senang-senang sesaat, ngejar harta, pengen selalu kelihatan bener, atau maksain diri buat selalu positif. Kata Manson, hal-hal ini pada akhirnya nggak bakal ngasih kepuasan jangka panjang. Jadi, poin krusialnya tuh gini, kita ini selalu memilih, sadar atau nggak sadar. Bahkan, saat kita nggak milih apa-apa, itu juga sebuah pilihan. Kunci buat hidup yang lebih baik adalah berani ambil tanggung jawab penuh atas pilihan-pilihan kita, termasuk semua masalah yang pasti bakal ikut di belakangnya. Dan ini nyambung banget. Biar kita bisa fokus sama nilai-nilai yang udah kita pilih, kita harus berani bilang enggak. Nggak buat gangguan, nggak buat komitmen yang nggak penting, nggak buat hal-hal yang nyedot energi kita. Justru penolakan inilah yang bikin pilihan iya kita jadi jauh lebih bermakna. Oke, teori-teori tadi kedengarannya keren. Tapi gimana cara pakainya di dunia nyata? Gimana filosofi ini bisa benar-benar mengubah cara kita bertindak sehari-hari? Ada jurnal akademis loh yang menganalisis gimana prinsip ini bisa memperkuat kepribadian seorang guru. Misalnya nih, daripada maksain diri jadi guru super, mending fokus jadi diri sendiri yang otentik. Biar dipercaya murid, masalah murid itu bukan lagi beban, tapi jadi tantangan seru yang bikin bahagia pas berhasil dipecahin. Ini pendekatan yang jauh lebih sehat kan? Tentu aja, prinsip ini nggak cuma buat guru ya, ini berlaku buat kita semua, mau dalam urusan pribadi ataupun karir. Kuncinya adalah kita mendefinisikan ulang apa sih arti sukses yang sebenarnya buat diri kita sendiri. Coba deh dengerin contoh nyata dari ulasan bukunya. Ada cerita mahasiswa seni yang karyanya dicemooh, tapi dia bodo amat dan fokus sama passionnya, malah dapat kontrak besar di London.
Ada juga pengusaha yang dianggap gagal karena nggak masuk universitas top, tapi malah sukses membangun bisnis di 3 negara. Mereka memilih standar sukses mereka sendiri. Oke, setelah kita ngobrolin semua ini, apa sih intisari yang bisa kita bawa pulang? Semuanya itu sebenarnya ngerucut ke satu pemahaman yang mendasar. Nah, ini dia intinya. Perhatian dan energi kita itu terbatas. Nggak mungkin kita peduli sama semua hal. Hidup ini terlalu singkat dan energi kita terlalu berharga. Seni bodo amat itu adalah seni mengalokasikan sumber daya mental dan emosional kita yang terbatas itu hanya untuk hal-hal, orang-orang, dan nilai-nilai yang paling penting. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Dari sekian banyak hal yang nuntut perhatian kamu tiap hari, kerjaan, media sosial, omongan orang lain, apa sih segelintir hal yang benar-benar layak kamu perjuangkan? Jawabannya ada di diri kamu sendiri.